Sebelum kita mulai, coba tarik napas sebentar. Karena video ini bukan untuk menakut-nakuti kamu, tapi untuk menyadarkan ada banyak orang merasa otaknya makin lambat, sulit fokus, gampang capek, mudah cemas, dan cepat kehilangan semangat. Lalu mereka berpikir, kayaknya aku kurang pintar atau mungkin aku memang pemalas. Padahal seringkali masalahnya bukan di kecerdasan, bukan juga di bakat. Masalahnya ada di kebiasaan kecil yang terlihat sepele, tapi dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang pelan-pelan menggerogoti cara kerja otak kita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel saya ya. Klik tombol like kalau videonya bermanfaat dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe itu gratis, tapi dukungannya luar biasa buat saya. Terima kasih. Hari ini, kita akan bahas 5 kebiasaan kecil yang dayam-dayum merusak otak. Tanpa kita sadari, bukan untuk menyalahkan, tapi supaya kita bisa memilih hidup yang lebih sadar. Kebiasaan pertama, terlalu sering multitasking. Banyak orang bangga bisa multitasking. Mengerjakan banyak hal sekaligus dianggap tanda produktif. Padahal otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal dalam satu waktu. Saat kamu membuka ponsel sambil bekerja, membalas chat sambil mendengarkan orang bicara, atau berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Tanpa jeda, otakmu sebenarnya tidak melakukan semuanya bersamaan. Otak hanya berpindah fokus dengan sangat cepat, dan setiap perpindahan fokus menguras energi mental. Akibatnya apa? Otak cepat lelah, konsentrasi menurun, ingatan jangka pendek melemah. Dalam jangka panjang, kamu jadi lebih sulit fokus pada satu hal sederhana. Baca satu halaman buku saja terasa berat. Mendengarkan orang bicara sampai selesai terasa melelahkan. Multitasking bukan membuatmu efisien, tapi membuat otak terbiasa tidak pernah hadir sepenuhnya. Dan otak yang tidak pernah benar-benar hadir, lama-lama kehilangan ketajamannya. Kebiasaan kedua, kurang tidur tapi merasa baik-baik saja. Banyak orang berkata, aku cuma tidur 4-5 jam, tapi masih kuat kok. Masalahnya, otak mungkin masih bisa bekerja, tapi tidak optimal. Tidur bukan sekadar istirahat fisik. Saat tidur, otak melakukan pembersihan, mengolah emosi, menyimpan memori penting, dan membuang informasi yang tidak perlu. Ketika tidur dikorbankan terus-menerus, otak tidak punya waktu cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Akibatnya pelan-pelan muncul, sulit mengingat, emosi lebih sensitif, reaksi lebih lambat, mudah cemas, dan overthinking. Yang berbahaya, karena efeknya tidak langsung. Kita sering menganggapnya normal. Padahal otak yang terus kurang tidur, seperti mesin yang dipaksa jalan, tanpa pernah diservis. Awalnya masih bisa, tapi cepat atau lambat akan rusak juga. Kebiasaan ketiga, terlalu banyak konsumsi informasi, terlalu sedikit mencerna. Scroll lagi, pindah video, pindah topik, pindah emosi. Setiap hari, otak kita dibanjiri informasi, berita, opini, drama, edukasi, hiburan. Semuanya datang tanpa henti. Masalahnya bukan di informasinya, tapi di kecepatan dan jumlahnya. Otak manusia butuh waktu untuk mencerna, menghubungkan, dan memahami. Kalau semua hanya lewat tanpa sempat dipikirkan, otak jadi terbiasa dangkal. Kamu tahu banyak hal, tapi tidak benar-benar memahami apapun. Kamu merasa sibuk secara mental, tapi kosong secara makna. Dalam jangka panjang, ini membuat otak sulit berpikir mendalam, sulit refleksi, dan sulit tenang. Otak capek, tapi tidak puas. Kebiasaan keempat, jarang diam dan sendirian dengan pikiran sendiri. Setiap ada waktu kosong, langsung buka ponsel, langsung cari distraksi. Padahal, momen diam adalah saat otak mengatur ulang dirinya. Saat kamu diam, otak memproses pengalaman, menyusun emosi, dan memahami diri sendiri. Ketika waktu hening selalu dihindari, pikiran tidak pernah diberi ruang untuk selesai. Akibatnya, emosi menumpuk, masalah kecil terasa besar, kepala terasa penuh. Padahal,
Tidak tahu kenapa, banyak orang takut diam karena tidak mau bertemu pikirannya sendiri. Padahal, justru disitulah kesehatan mental dibangun. Otak yang tidak pernah diberi ruang hening akan terus berisik di dalam. Kebiasaan kelima, mengabaikan perasaan sendiri terlalu lama. Kuat kok, nanti juga hilang. Lebay ah. Kalimat-kalimat ini sering kita pakai untuk menekan perasaan sendiri, padahal emosi bukan gangguan. Emosi adalah sinyal. Saat perasaan terus diabaikan, otak masuk mode bertahan, bukan berkembang. Emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang, ia hanya pindah tempat. Bisa muncul sebagai mudah marah, susah fokus, cepat lelah, cemas tanpa sebab jelas. Otak yang terus-menerus berada dalam tekanan emosional akan kesulitan berpikir jernih karena sebagian besar energinya habis untuk menahan. Penutup reflektif. Kelima kebiasaan ini terlihat kecil, bahkan sering dianggap normal. Tapi kalau dilakukan setiap hari bertahun-tahun, tanpa sadar dampaknya besar. Kabar baiknya, otak manusia plastis. Ia bisa pulih. Ia bisa berubah. Bukan dengan perubahan besar, tapi dengan kesadaran kecil yang konsisten. Tidur sedikit lebih cukup. Fokus satu hal dalam satu waktu. Kurangi konsumsi, perbanyak mencerna. Berani diam dan jujur pada perasaan sendiri. Kalau kamu merasa video ini seperti sedang bicara ke kamu, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu mulai sadar. Dan kesadaran selalu jadi langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat. Bukan cuma di kepala, tapi juga di hati.